dzikrillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur dan kita lanjutkan pelajaran kita Irfan yang temanya adalah wilayah, berwilayah. Apa namanya wilayah, apa wali, dan siapakah yang berhak jadi wali itu. Kita sudah bicarakan sebelumnya tentang manusia sempurna. Wali ini sangat terkait dengan maqam qurb kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya mari kita masuk kembali ke buku untuk melihat pelajaran kita dari halaman ke halaman, dari kalimat ke kalimat. Terakhir kita sampai di pelajaran ini. Ya, ini pelajaran ini. Kita sampai di hakikat wilayah. Jadi hari ini kita masuk pada hakikat wilayah. Jadi kita sudah bicara tentang wilayah sebelumnya sebagai semacam mentari cahaya kenabian. Di para wali Tuhan menempati makom wilayah yang fungsinya adalah pengganti dan penyambung mentari cahaya kenabian. Jadi kalau Allah itu adalah cahaya, lalu kemudian Nabi adalah penerima cahaya, lalu kemudian meneruskan cahayanya kepada manusia itu para wali. Jadi 3 urutannya. Jadi para wali adalah penerus cahaya kenabian. Jadi kita sudah sampaikan juga sebelumnya kalau ibaratnya Tuhan itu adalah ibarat matahari. Lalu kemudian, kalau Nabi itu ibarat matahari, maka wali ini ibarat rembulan. Jadi kalau mataharinya sudah terbenam, nabinya meninggal, wafat, syahid, maka kemudian bukan berarti cahayanya sudah berhenti. Cahayanya masih sampai ke bumi, walaupun matahari sudah terbenam. Melalui apa? Melalui rembulan. Jadi rembulan itu pada dasarnya adalah penyambung cahaya matahari. Wali itu adalah penyambung cahaya kenabian. Jadi namanya mentari cahaya kenabian kepada seluruh alam dan manusia. Itulah sebabnya para wali ini harus datang silih berganti. Yang satu terbenam diganti dengan yang lain. Itulah sebabnya dalam Al-Quran berbicara tentang rembulan, berbicara tentang makom-makom. Di dalam Al-Quran rembulan itu punya punya posisinya berubah dari waktu ke waktu, yang dalam Al-Quran disebut dengan hilal itu. Jadi biasa disebut dengan hilal. Ya. Dalam Al-Quran yas'alunaka anil ahilla. Ahilla itu adalah posisi hilal yang berubah-ubah. Dan kita tahu bahwa di dalam alam semesta ini bulan itu berubah kurang lebih 14 kali. Baru kembali lagi. Jadi selalu puncaknya 14-an karena bulan Hijriah atau ke bulan Qamariyah itu maksimal 30 hari. Sebetulnya kata para ahli tidak persis 30 hari. Jadi 14, sekian hari saja. Baru balik lagi. Jadi artinya punya posisi-posisi yang berbeda-beda. Sama saja dengan para wali, pengganti Nabi, itu kemudian posisinya berubah-ubah. Entah posisi geografisnya pindah-pindah tempatnya. Kadang di Madinah, kadang di Irak, kadang di mana-mana, bahkan pernah di Masyhad dan seterusnya. Itu berpindah-pindah dari segi geografis. Yang kedua juga masalah-masalah yang dihadapi juga berbeda-beda. Tetapi apapun masalahnya dan dimanapun adanya, fungsinya sama, yaitu menjadi penyambung mentari cahaya kenabian. Ini pembahasan kita terakhir. Sekarang kita masuk pada hakikat wilayah. Jadi kita bicara tentang hakikat wilayah. Jadi wilayah dari segi bahasa, maksudnya bahasa itu bahasa Arab, mempunyai makna kedekatan. Kalau wali berarti orang dekat. Kemudian pertolongan juga. Pertolongan atau perlindungan.
Jadi dia datang memberikan pertolongan atau perlindungan. Bermakna juga kepemimpinan, imamah. Bisa juga bermakna kecintaan. Jadi kecintaan seseorang, kecintaan Allah kepada seseorang tentu disebut dengan wali Allah juga. Dan tentu kecintaan Allah harus ada dalilnya. Karena kalau tidak ada dalilnya, kita hanya mereka-reka saja. Harus ada dalilnya. Dalil di sini adalah tentu dari Allah. Kenapa? Karena yang menentukan Allah mencintai seseorang, tentu Allah sendiri, bukan kita. Kalau kita sih semua orang yang baik, menurut pandangan kita, itu adalah wali Allah. Nah, kalau wali Allah itu adalah berdasarkan pandangan kita manusia, maka terjadilah perseteruan antara wali-wali. Kok bisa terjadi perseteruan wali-wali? Karena manusia ini terkadang berseteru sama lain. Dan masing-masing kelompok merasa punya wali Allahnya, waliullahnya. Nah, berarti kan yang mereka ikuti adalah wali-wali yang saling bertentangan. Nah, kan tidak mungkin wali Allah itu bertentangan satu sama lain. Sumbernya sama, yang mengutusnya sama, yang mencintainya sama, penyandarannya kepada zat yang sama, maka tidak mungkin terjadi pertentangan. Jadi dengan demikian wali sekaligus menyatukan umat manusia. Menyatukan paling tidak persepsi pendapat manusia tentang kebenaran. Jadi kata wali, wilayah, maula, kata wilayah ada dalam Al-Quran, kata wali ada dalam Al-Quran, kata maula juga ada dalam Al-Quran. Anta maula, maulana. Aulia juga, aulia bentuk jamak dari wali. Dan sejenisnya adalah derivasi, turunan dari madda walaya, dari bentuk walaya, walaya, walaya. Jadi waw, lam dan ya. Jadi bentuk ya dari kata bentuk dasar waw, lam, ya. Jadi walaya. Ini dari bentuk dari bentuk walaya ya. Jadi walaya. Walaya nanti lahirlah turunan-turunannya. Berdasarkan ini ada 233 kali dalam Al-Quran muncul dengan derivasinya. Jadi dari kata dasar walaya merupakan kata-kata yang sangat banyak digunakan dalam Al-Quran. Kata-kata tersebut ada dalam bentuk kata benda, ada dalam bentuk kata kerja, seperti contoh kata benda, innama waliyukumullah. Waliyu di situ adalah kata benda. Kenapa di belakangnya ada dhamir waliyukum? Ya. Waliyukumullah. Jadi wali di situ adalah kata benda. Kemudian faman tawalla, tawalla itu adalah kata kerja. Ya. Kemudian waliullah. Ya. Waliyuhu itu berarti tunggal. Ya. Kemudian dan ada kata jamak aulia. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 233 kali. Jadi ulangi lagi, totalnya kata yang terbentuk dari kata dasar wa, laya, baik kemudian menjadi kata benda atau kata kerja, tunggal ataupun jamak, totalnya adalah sebanyak 233 kali. Ya. Dan ini tentu tidak tanpa maksud. Dikatakan di sini, banyaknya penggunaan kata ini dalam Al-Quran, beserta derivasinya, yaitu turunan-turunannya, menunjukkan tingkat kepentingan, keurgenan, urgen, menunjukkan tingkat urgensinya, tingkat keurgenannya, masalah yang berhubungan dengan wilayah tersebut. Jadi banyaknya penggunaan kata ini dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kata wali itu sangat urgent, sangat penting, sangat urgen dalam Al-Quran, dalam pandangan Al-Quran. Jadi tidak bisa dianggap enteng. Dan karenanya ini harus dijadikan sebagai fokus pembelajaran tersendiri. Dan inilah yang menyebabkan di dalam buku ini dibahas satu
pembahasan yang berjudul hakikat wilayah. Karena memang di dalam Al-Quran ditulis berkali-kali. Kalau Bapak Ibu sekalian baca misalnya dalam Al-Quran kata haji, kata apalagi kata puasa, saum, itu tidak sebanyak ini. Yang bisa menjadi tandingannya ini adalah kata salat dan kata zakat. Kata wali ini banyak sekali dalam Al-Quran. Jadi dengan demikian ini menyangkut masalah kepentingan, masalah yang terkait dengan kata wali atau walayah tersebut. Dalam istilah filsafat, dalam term irfan, wilayah adalah tegaknya hamba. Nah, ini Pak Bu sekalian perlu kita pahami. Jadi kita kasih tanda di sini ya. Jadi dalam term irfan, wilayah adalah tegaknya hamba dengan al-haq Allah SWT dalam keadaan fana dalam dirinya, dan wali adalah fana dalam al-haq serta baqa dalam al-haq. Ya. Jadi kita lihat di sini, kalau kita terangkan, jadi namanya wilayah itu adalah tegaknya hamba artinya bersamanya hamba, adanya eksisnya hamba bersama dengan hakikat, bersama dengan al-haq. Hak di sini maksudnya al-haq. Ini di Indonesia aku menjadi hak. Jadi al-haq Allah SWT. Jadi tegaknya al-hamba bersama dengan al-haq Allah SWT dalam keadaan fana dari dirinya. Artinya seseorang yang berwilayah itu sebetulnya yang sebenar-benarnya adalah orang itu telah fana dari dirinya. Dia sudah tidak ada dari dirinya. Ya, ingat. Jadi dia sudah tidak ada dari dirinya. Dia sudah lepas dari dirinya, itu fana. Fana itu artinya hilang, binasa, tidak ada. Ya, dan karenanya wali adalah, ini kan wilayah adalah. Jadi ini adalah wilayah, sedangkan walinya. Wilayah itu adalah kata bendanya, walinya adalah orangnya, kata bendanya tapi orangnya. Jadi kalau wilayah adalah berkenaan dengan cakupannya, skopnya, sedangkan wali adalah pelakunya. Wali adalah orang yang fana dalam al-haq. Jadi ingat, fana dalam al-haq dan baqa dengan hak dengan al-haq. Jadi ulangi lagi Bapak sekalian, kalau wali itu dia sudah fana, hilang. Hilang mana? Hilang ke dalam hakikat Allah SWT, al-haq Allah SWT. Jadi dirinya hilang, maksudnya dirinya hilang. Pada saat dirinya hilang, yang ada adalah Allah. Maka disebut dengan fana dalam dirinya bersama dengan Allah dan baqa bersama dengan Allah SWT. Dia fana dari dirinya, tadi fana dari dirinya, kata-kata ini tadi. Jadi ini adalah fana dari dirinya. Ketika fana dari dirinya, sehingga kemudian yang ada adalah dia tenggelam ke dalam al-haq Allah SWT, maka pada saat yang sama dia menjadi baqa. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu semuanya mau baqa, kekallah bersama dengan Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang baqa selain daripada Allah. Tidak ada yang kekal selain daripada Allah. Jadi kalau kita mau kekal, kita mau baqa, kita mau abadi, ya bersama dengan Allah. Menyatu dengan Allah. Karena kalau kita di luar Allah, ingat tadi kata kuditas. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Sedangkan Allah adalah Sang Maha Ada itu sendiri. Maka kalau ingin selalu ada, bersamalah dengan Allah. Artinya, baqa'lah bersama dengan Allah. Tapi bagaimana kita baqa' bersama dengan Allah? Kalau kita fana. Melepaskan semua keterikatan dan kebergantungan kita kepada yang sifatnya kuditas, yang sifatnya mahiyah, yang sifatnya, kalau istilahnya Pak Burhan, adalah sifatnya bayangan saja. Jadi kita melepaskan diri kita dari bayangan-bayangan. Ketika kita melepaskan diri kita, termasuk apa? Termasuk tubuh kita. Ingat, tubuh kita juga adalah harus fana. Karena tubuh kita ini adalah dari tanah. Tubuh kita ini adalah benda. Tubuh kita ini adalah mahiyah juga. Tubuh kita adalah kuditas juga. Ingat tadi, kalau membesar kuditas
kualitas, mengecil unsur ada. Membesar unsur ada, mengecil unsur kualitas. Sampai pada tingkat Allah, tidak ada kualitas, yang ada adalah ada. Kita sudah gambarkan tadi di dalam Al-Hikmah. Ya. Jadi kita ulangi lagi biar kita bisa tangkap. Wilayah adalah tegaknya hamba bersama dengan hakikat, yaitu al-haq. Hakikat itu adalah kebenaran, sang kebenaran. Al-haq, Allah SWT dalam keadaan fana dari dirinya sendiri. Fana dari dirinya sebagai jasmani, fana dari dirinya sebagai sebuah ego, fana dari dirinya sebagai sebuah kesadaran yang terlepas dari kesadaran Allah. Sementara wali adalah fana di dalam al-haq. Fana dalam al-haq artinya dia tidak ada, baru bisa bergabung dalam al-haq. Dan ketika bergabung dalam al-haq, menyatu, maka yang bersangkutan jadi baqa dengan al-haq Allah SWT. Jadi pada saat dia hilang, maka yang muncul adalah kekekalan. Dan satu-satunya kekekalan adalah al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan ada kekekalan kecuali bersama dengan dia. Ingat, yang kekal tadi itu tidak boleh terkena kata tidak ada. Makanya ada dan tiada tidak mungkin bersatu. Kenapa? Karena namanya kontradiksi, contradiction. Ya, berkontradiksi. Tidak mungkin ketemu, namanya kontradiksi, tidak mungkin berjumpa. Ya, tidak mungkin menyatu, yang namanya kontradiksi. Seperti yang kita contohkan tadi, menyatukan antara hamil dan tidak hamil itu tidak mungkin. Wanita itu cuma dua kemungkinan, hamilkah atau tidak hamilkah, gitu. Begitu juga manusia itu tidak mungkin mati dan hidup pada saat yang sama. Ya, manusia itu cuma dua kemungkinan, matikah atau hidupkah. Kalau dia hidup berarti tidak mati, kalau dia mati berarti tidak hidup. Tidak mungkin bersatu antara hidup dan mati. Karena hidup dan mati namanya kontradiksi, bertentangan. Ya, jadi seperti itulah juga. Tidak mungkin ada sekaligus tiada, itu tidak mungkin. Ya. Jadi oleh karena itu wali mutlak adalah hamba yang mentarbiyah seseorang. Nah, sekarang wali mutlak. Maksudnya wali mutlak itu yang tidak meninggalkan lagi kebakaan Allah SWT. Jadi disebut dengan wali mutlak. Wali mutlak. Wali yang mutlak waliannya adalah hamba, selalu menggunakan kata abad. Tadi kita tunjukkan juga Nabi kita sudah kan fa'auha ila abdihi ma'auha. Kata auha di awal dan di akhir, di tengah-tengahnya ada kata-kata abd. Ya. Nabi Isa juga begitu dia lahir mengatakan ini Abdullah. Nabi Muhammad kita jadi sebelum falamma qama Abdullah. Dalam surat Jin itu dikatakan falamma qama Abdullah. Tatkala Nabi Muhammad berdiri, disebut di situ Muhammad dengan nama Abdullah. Falamma qama Abdullah. Tatkala Abdullah itu berdiri, maka jin-jin berdesak-desakan untuk berjamaah di belakang sang Nabi. Jadi oleh karena itu wali mutlak adalah hamba yang mentarbiyah. Tarbiyah itu mendidik, mengedukasi. Jadi wali mutlak adalah hamba yang tugasnya mendidik, mengajar seseorang agar orang itu fana. Hamba yang mentarbiyah seseorang agar seseorang itu fana. Hingga sampai kepada akhir maqam qurb. Jadi hingga sampai kepada akhir maqam qurb. Berarti akhir maqam qurb kan penyatuan. Qurb itu adalah kedekatan. Jadi wali ini sifatnya apa? Mursyid. Kan mentarbiyah, mendidik, berarti kan dia mursyid, guru, ya. Terkadang justru dengan murad, ya berarti adalah yang diajar namanya murid. Kita ini adalah murid. Jadi kalau kita berwilayah, kita itu siap menjadi murid dan ada syarat-syarat menjadi murid. Karena kalau syaratnya tidak dipenuhi, ya tidak akan pernah maju. Yang namanya murid itu adalah mempunyai keinginan untuk maju secara spiritual, secara rohani, menempuh jalan suluk, menjadi salik, menjadi seperti gurunya. Makanya gurunya disebut apa? Murad. Jadi ada murid, ada murad. Murid yang berkehendak, murad yang dikehendaki.
kita berkehendak seperti dia. Nah, wali mutlak itulah yang seharusnya menjadi uswah hasanah, yang menjadi role model. Jadi dia adalah role model. Kenapa kita ingin seperti dia? Persoalan nanti seperti dia lain soal. Yang penting dalam kehidupan kita ini harus ada role model. Harus ada modeling. Harus ada yang kita tuju pengen seperti itu. Jadi wali mutlak adalah hamba yang mentarbiah seseorang, mentarbiah manusia kita, manusia fana, hingga sampai kepada akhir maqam. Jadi kita diajari bagaimana juga kita fana, karena memang hakikatnya kita fana. Jadi kita ini kalau merasa dirinya tidak fana, itu sudah dengan istikbar, sombong. Membesarkan dirinya karena hakikatnya kita ini adalah fana. Yang tidak fana itu siapa? Ada. Semua yang sifatnya tadi kualitas, mahia, itu adalah fana. Karena dia mungkin ada, mungkin tidak ada. Dia mengambang di antara ada dan tiada, seperti huruf nol antara bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, jadi saya kira sangat nyambung tadi dengan pembahasan kita sore. Jadi wali mutlak itu adalah wali mutlak yang kemudian disebut dengan istilah khalifah atau imam. Fungsinya apa? Mendidik. Mendidik seseorang atau mendidik manusia agar juga meninggalkan, melepaskan baju kefanaannya. Jadi melepaskan baju kefanaan kita. Karena dengan melepaskan baju kefanaan kita, kita bisa bergerak ke atas sampai ke akhir yang disebut dengan makam qurb, kedekatan. Ya, makam qurb. Nanti kita lihat jemaah sekalian, kalau Allah sudah mengambil alih tugas kita, dia mendekatkan dia kepadanya, namanya muqarrab, bukan lagi muqarrib. Nah, makanya nantinya ada muqarrabin, ya, bukan muqarribin, muqarrab. Jadi muqarrabin. Jadi muqarrab itu sudah didekatkan sama dengan mukhlas, bukan lagi mukhlis. Jadi ada mukhlisin, ada mukhlasin, ada muqarribin, ada muqarrabin, ada murid, ada murad. Nah, jadi hingga sampai kepada akhir makam kedekatan. Wilayah dikatakan juga menjaga kepemeliharaan hak. Jadi yang namanya wilayah itu menjaga sebetulnya, sebagaimana Allah menjaga hambanya. Jadi yang namanya wilayah di sini adalah menjaga, mewakili Tuhan menjaga kita. Jadi dia menjaga manusia. Agar manusia itu jangan sampai keluar dari fitrahnya atau keluar daripada fitrah Allah. Fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha. Jadi para wali mewakili Allah, mewakili sang kebenaran, menjaga kita jangan sampai masuk ke dalam wilayah fana. Karena kalau kita masuk dalam wilayah fana, berarti kita menjadi bayangan saja, dan itu adalah neraka tempatnya. Jadi jangan sampai kita menjadi fana di sini. Justru wali datang menggerakkan kita, mendidik kita, menanggalkan baju fana kita agar kita masuk ke dalam wilayah kebaqaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan maqam qurb. Sehingga wilayah dikatakan juga menjaga kepemeliharaan Allah SWT kepada kita. Di mana dia Allah menjaga sang hamba dari segala sesuatu yang bertentangan dengan qurb. Jadi di mana dia Allah ini, di mana dia Allah di sini menjaga melalui para nabi tadi itu, melalui para wali tadi, menjaga sang hamba manusia kita ini dari segala sesuatu yang bertentangan dengan qurb. Menjaga hamba dari segala sesuatu yang bertentangan dengan maqam qurb, namanya bertentangan dengan maqam qurb, namanya dalam ilmu irfan amali, namanya muraqabah. Itulah sebabnya ketika Allah Taala ditanya, di mana posisinya muraqabah? Muraqabah itu artinya pengawasan kepada diri kita, ini pengawasan, menjaga pengawasan. Kata Allah Taala bahwa awal perjalanan seorang salik adalah muraqabah,
tengah perjalanan seorang salik adalah muraqabah, dan akhir perjalanan juga adalah muraqabah. Artinya apa? Selalu terjaga, dan terjaga. Karena dalam keterjagaan itulah dia bersama dengan Sang Al-Haq, Sang Khalik. Ketika dia tidak terjaga, berarti namanya ghaflah, lalai. Ketika dia lalai, dia keluar dari wilayah. Keluar dari wilayah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar dari wilayah pemeliharaan Allah, kita disambar oleh sesuatu yang bernama syaitan, iblis. Jadi kita akan tersambar, kita akan disergap oleh iblis kapan? Apabila kita keluar dari wilayah itu. Makanya kita lihat dalam Al-Qur'an iblis mengatakan kecuali hambamu yang mukhlas, muqarrab, mukhlas. Semua saya bisa sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis di hadapan Allah. Jadi artinya apa? Kecuali yang benar-benar berwilayah anytime, kapan saja, tidak pernah keluar dari wilayah. Kalau kita ini kan wilayah on off. Mungkin kalau kita menghadiri acara-acara acara-acara syahadah, kita berwilayah, menangis sambil berwilayah. Tapi begitu kita keluar, lepas lagi. Jadi kita itu belum sampai pada tingkat wilayah sesungguhnya. Jadi wilayah dikatakan juga menjadi wilayah kepemeliharaan Allah. Siapa yang berada dalam wilayah, dia terpelihara ya dari Allah SWT, dari segala sesuatu yang bertentangan dengan makam qurb tadi, makam qurb. Ya. Nah, sehingga ayat ini, ayat 5, surat 5 ayat 55 menjelaskan dengan baik kata-kata ini. Jadi kita coba membahas ini ayat 55 dan 56, menjelaskan bahwa orang itu kalau benar-benar sudah berwilayah dalam pengertian yang sesungguhnya, tidak on off lagi, ya on melulu, on terus. Jadi anytime on, always on, tidak on off atau bahkan banyakkan off-nya daripada on-nya. Maka kalau kita sudah on terus, maka kita akan terjaga seperti yang tertera di dalam surat Al-Maidah 55 dan 56. Mari kita lihat dulu. 56. Kita lihat dulu 55, 56 ya. Ini. Surat Al-Maidah. Nah, jadi kita lihat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukum. Nah, kita mulai dari atas dulu ya, biar nyambung ini ceritanya. 54. Ya. Kita mulai dari 54. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Man siapa? Yartada itu secara awam murtad, tapi sebetulnya tidak harus murtad. Irtada itu artinya mundur ke belakang. Tidak ada kemajuan dalam beragama, itu murtad, irtada namanya. Jadi mayyartada minkum, siapa yang irtada, mundur, setback di dalam beragama, tidak maju, minkum di antara kalian, setback dari mana? Setback dari agamanya. Andini, dari mengurusi agamanya. Dari beragama dengan benar. Jadi siapa? Ini semacam siapa saja. Jadi siapa saja. Minkum di antara kalian. Ya. Yang kemudian setback, mundur, yartada, andini dari agamanya. Fa saufa, maka akan. Jadi fa tambah saufa, maka akan, ya. Maka kelak, maka bakal, ini menggunakan kata bakal di sini. Fa saufa, maka akan, ya'tillahu, Allah akan mendatangkan. Jadi Allah akan mendatangkan biqaumin, satu kaum baru. Jadi Allah mengancam mendatangkan kaum lain. Jadi kalau kalian bersifat setback, apatis di dalam beragama, melaksanakan agama, maka kelak Allah akan mendatangkan ya'tillahu biqaumin, satu kaum. Di mana kaum yang datang itu kaum pengganti, tentu kaum yang luar biasa. Apa ciri-cirinya? Lihat ini.
yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ini kita lihat di sini makam cinta, kita sudah bicarakan sebelumnya. Jadi makamnya di sini adalah makam cinta, ya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta mereka dan mereka cinta kepada Allah. Jadi Allah cinta kepada kaum ini, Allah cinta kepada orang itu, orang-orang yang ada dalam kaum ini, dan mereka juga cinta kepada Allah. Jadi saling mencintai. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, mereka cinta, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Punya Allah. Bagaimana ciri-ciri orang yang seperti ini? Adzillatin alal mu'minin. Azillatin itu artinya apa? Bersikap lemah lembut. Azillatin alal mu'minin. Azillatin alal mu'minin. Azillah. Azillah itu artinya lemah lembut. Azillatin alal mu'min, terhadap sesama mukmin itu dia adalah lemah lembut. Tidak seperti yang lain, terhadap sesama mukmin dia galak, kasar, keras. Ini adalah azillatin alal mu'minin. Aizzatin, Aizzah ini bukan keras, sudah tidak tepat diartikan keras. Izzah ini artinya bermartabat. Izzah itu bermartabat, mulia. Jadi kata-kata izzah itu artinya bermartabat, punya maruah, punya harga diri, tidak inferior, tidak hina alal kafir, terhadap orang-orang yang kafir. Jadi terhadap orang kafir dia punya harkat dan martabat, tidak terhinakan. Aizzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu aktivitasnya setiap hari, entah menjadi pedagang, petani, pegawai kerajaan, pegawai pemerintah, atau dia adalah orang yang profesional, ataukah dia seorang yang mengurusi suatu usaha, manajemen, apa saja, ibu rumah tangga, atau apa saja, pelajar, tetapi benar-benar menggunakan itu semuanya sebagai wahana, sebagai fasilitas. Yujahiduna, bersungguh-sungguh, berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah. Apa artinya berjihad? Itu tadi, menempuh perjalanan untuk baqa bersama dengan Allah. Jadi yujahid itu bersungguh-sungguh melepaskan baju kefanaannya. Yujahiduna. Jadi yujahiduna fi sabilillah artinya bersungguh-sungguh melepaskan baju, melepaskan jaket, melepaskan kostum, melepaskan pakaian-pakaian kefanaannya agar dia bisa memakai pakaian baqa bersama dengan Allah. Wala yakhafuna, mereka yujahiduna. Yang ketiga, wala yakhafuna, tidak pernah takut laumata laimin, terhadap celaan orang-orang mencela. Jadi ada orang yang mencela, mengejek, menyebut sesat lah, apalah, mereka tidak pernah takut. La yakhafuna, tidak pernah takut laumata laimin, kepada celaan orang-orang mencela. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi, yang dia berikannya, mayyasya, kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi, yang dia berikannya kepada siapa yang dikehendakinya, wallahu wasi'un alim. Siapakah yang seperti ini? Nah, masuk di sini. Innama waliyukum, berarti kaum pengganti di sini yang memiliki ciri-ciri tadi, yuhibbuhum wa yuhibbuna, dan seterusnya, itu adalah uang berwilayah. Yang wilayahnya benar, yaitu Allah, Rasul, dan orang beriman yang ketika sedang salat mengeluarkan zakatnya, dan itu yang dimaksud adalah Imam Ali alaihissalam, atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi innama, hanya saja. Innama dalam bahasa Arab artinya pembatas. Hanya saja, cuma itu saja. Innama, hanya saja. Waliyukum, wali kalian. Ini muncul kata wali di sini, waliyukum, untuk tunggal. Untuk zamannya tadi aulia. Innama, hanya saja, waliyukum, wali kalian. Yang pertama adalah Allah. Wali kalian adalah Allah. Yang kedua adalah rasuluhu, rasulnya. Yang ketiga adalah alladzina amanu. Jadi ada tiga, Allah,
rasul, alladzina amanu. Berarti siapa alladzina amanu? Yang kita tadi sebut dengan wali, yang merupakan penyampai cahaya matahari kenabian. Matahari kenabian terbenam, maksudnya sang nabi terbenam secara fisik, maka kemudian cahayanya tetap harus sampai ke bumi melalui rembulan yang disebut dengan wali, yaitu alladzina amanu. Yang ciri-cirinya disebutkan alladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Yaitu orang beriman satu-satunya yang menegakkan salat ketika sedang yuqimun, ini bentuk mudhari, bentuk berketerusan, sedang melaksanakan salat, wa yu'tunaz zakah, dan ketika salat dia juga mengeluarkan zakatnya. Tidak ada orang yang melakukan ini, walaupun boleh secara syariat. Wa hum raki'un, dan dia ruku. Ketika sedang ruku dia sedang membayar zakatnya, ketika sedang salat. Dan itu hanya satu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi 3 di sini kita sebutkan di sini adalah, satu adalah Allah, ilahiyah, ilahi. Ya, ini adalah berkenaan dengan ya ilahiyah, ketuhanan. Yang kedua adalah nubuwah. Yang ketiga adalah imamah di sini. Ya, atau wilayah, kita sebut sesuai dengan istilahnya wilayah. Ya. Ini adalah ilahiyat, ini adalah nubuah, ini adalah wilayah. Jadi ada 3 yang tidak bisa terpisahkan. Wilayah adalah penyambung daripada cahaya mentari kenabian. Sedangkan Nabi adalah penerima emanasi kesempurnaan Allah untuk diteruskan kepada seluruh alam dan manusia. Nah sekarang, wa may yatawalla, maka siapa yang berwilayah? Ini kita artikan di sini tawalla, berwilayah. Karena ini kata kerja nih. Kita kata tadi ada kata bendanya, ada kata kerjanya. Wa may yatawalla, siapa yang berwilayah? Kalau di sini menggunakan menjadikan pemimpin, ini terlalu umum. Kita kembali bahasa aslinya, yaitu yatawalla, berwilayah. Jadi siapa yang berwilayah? Siapa yang berwilayah kepada Allah? Siapa yang berwilayah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang beriman tadi? Siapa yang berwilayah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada alladzina amanu, orang beriman tadi, imam. Fa'inna, atau kawali. Fa'inna, maka sungguhnya. Hizballah, dia itulah. Jadi man ini siapa saja. Man itu pertanyaan individual. Siapa saja yang berwilayah kepada Allah, Rasulnya, dan imam ini, maka sesungguhnya dia adalah Hizbullah. Apa nama Hizbullah? Berada dalam wilayah Allah. Begitu berada dalam wilayah Allah, berarti berada dalam pemeliharaan Allah. Ingat tadi kata-kata di sini. Dia berada dalam pemeliharaan Allah. Nih. Berada dalam pemeliharaan Allah. Ini. Kepemeliharaan Allah. Ya. Jadi, fa'inna hizballah. Kalau dia hizbullah, dia berada dalam pemeliharaan Allah, apa kata Allah? Humul ghalibun. Mereka pasti akan menang. Menang terhadap apa? Menang terhadap godaan iblis dan syaitan. Kenapa tadi? Karena iblis dan syaitan takut kepada orang berwilayah. Karena orang berwilayah ada walinya. Walinya berfungsi untuk menjaga juga mereka sebagai perpanjangan tangan dari kepemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa ditangkap Bapak Ibu sekalian ya. Sedemikian jelas ini masalah wilayah sebetulnya. Ya. Humul ghalibun. Ya. Jadi mereka itu adalah al-ghalibun. Nah, jadi kita sudah kembali lagi ke sini. Jadi kita ulangi lagi biar jelas. Jadi wilayah dikatakan juga menjaga kepemeliharaan. Kalau kita berwilayah tadi. Pemeliharaan Allah SWT di mana dia Allah menjaga kita hamba yang berwilayah kepadanya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan makam qurb. Dan inilah yang dimaksud dengan surat Al-Maidah 55. Sesungguhnya wali kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang beriman, dan seterusnya. Jadi mensyaratkan tentang makna ini. Nah, jadi Bapak sekalian sudah lebih jelas ya tentang wilayah. Di wilayah bukan hanya sekedar mengaku-ngaku, tetapi luar biasa karena ini berkaitan dengan wilayah spiritual. Jadi dia akan menjaga kita dari sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai qurb, mendekat. Apa namanya lawan daripada qurb? Ya berarti adalah bu'd, menjauh. Ada qurb, ada bu'd.
Bud itu lawan daripada qurb, qarib. Ya, jadi kalau misalnya qarib itu dekat, ba'id jauh. Jadi ada qurb, ada bud dan budun. Jadi kalau kita menjauh, ya bud namanya. Sebagian urafa memandang bahwa substansi awal ciptaan adalah ruh Nabi mulia. Jadi sebagian, tidak semuanya, Pak Ustaz, masih timbul sedikit perbedaan pendapat. Jadi sebagian urafa memandang bahwa hakikat, substansi adalah hakikat. Hakikat awal ciptaan adalah ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dengan kata-kata laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, saya tidak ciptakan aflak, alam semesta. Mereka melihat keberadaan dua sisi dari ruh tersebut. Jadi ruh Nabi. Jadi berkaitan dengan ruh Nabi di sini. Di sini ada dua sisi. Jadi mereka melihat keberadaan dua sisi dari ruh tersebut. Satu sisi disebut wilayah. Ya, jadi satu sisi wilayah yang menerima emanasi ya, dari Allah SWT. Dan satu sisinya lagi mereka sebut dengan nubuah, menyampaikan faid kepada seluruh manusia. Nah, jadi kita lihat di sini. Kita gambarkan di sini biar gampang kita mengerti. Ya. Kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah namanya kenabian seperti ini, wilayah. Kita anggap ini seperti ini ya. Nah, dua sisi namanya adalah ada sisi atas dan ada sisi bawah. Ya. Jadi ini adalah di atas Allah di sini, Allah. Ya. Nah, kemudian di sini adalah manusia. Ya. Manusia secara keseluruhan. Ya. Nah, kita lihat Nabi di sini. Nabi dan wali di sini. Kita sebut Nabi dan wali. Sini adalah Nabi. Sini adalah Nabi. Nanti diteruskan oleh wali. Ya. Nabi dan wali. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah itu mengemanasi, ingat, mengemanasi faid. Faid itu mengemanasi, melimpahkan. Jadi Allah itu melimpahkan, ya, melimpahkan kebenarannya kepada Nabi dan wali ini. Terjadi namanya emanasi ke sini. Ya. Emanasi, ya seperti inilah kurang lebih. Persis kayak matahari menerpa menerpa lempengan-lempengan alat pengubah panas menjadi listrik. Biasa dia dipasang di atap rumah, di atas rumah. Ya, jadi dia menerima panas, baru nanti diteruskan dalam bentuk listrik, begitu. Jadi kalau ini dalam teknologi, ini adalah semacam pemanas, ya, sumber listrik alamiah. Jadi panas diterima di benda ini, ada lempengan di sini, lalu kemudian lempengan ini mengubah panas menjadi listrik. Ya, jadi ketika itu turun ke manusia nih, jadi listrik. Nah, begitulah juga Allah ini mengemanasi artinya melimpahkan dirinya dalam tanda petik kepada sang nabi atau wali. Nabi atau wali. Lalu kemudian nabi atau wali meneruskan kepada manusia. Nanti lahirlah di sini. Diteruskan ke sini. Ya, manusia. Ya, jadi diteruskan. Nah, jadi Allah mengemanasi dirinya ke sini, lalu kemudian ini dirubah, diteruskan kepada seluruh manusia. Jadi begitu gambarnya. Jadi ini adalah walinya adalah di sini, ini adalah ini. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kita ulangi lagi. Mereka melihat keberadaan dua sisi dari ruh ini, ruh Nabi. Satu sisi, ya, ini satu sisi. Disebut wilayah yang menerima emanasi Allah. Di satu sisi adalah wilayah yang menerima ini, sisi yang di atas menerima
Dia menjadi wilayah menampung seluruh emanasi dari Tuhan. Ya. Di sisi paling di atas ini. Sisi paling di atas ya. Sisi di atas. Dia dalam menerima ya, emanasi wilayah ilahiyah. Menerima emanasi hak Allah SWT atau hakikat Allah SWT. Dan satu sisinya lagi, mereka sebut nubuah yang menyampaikan faid. Faid itu emanasi tadi. Kepada seluruh manusia. Yang diperolehnya dari Allah, sama tadi gambarnya sini. Jadi yang diterima dari sini warna biru ini diteruskan ke bawah. Dari atas ini adalah bahasanya wahyu, ke bawah adalah bahasanya bahasa manusia, bahasa Arab. Ya, ini adalah menggunakan bahasa manusia, bahasa Arab kalau kita. Di atas ini tidak mengenal bahasa, hanya makna saja. Ya, terus kemudian ke bawah oleh Tuhan dirubahkan jadi bahasa Arab. Jadi terjadi di sini adalah waktu masuk ke sini terjadi decoding namanya. Setelah ke bawah terjadi lagi encoding. Jadi ada decoding, ada encoding. Kayak seperti itu. Jadi oleh karena itu perjalanan kesempurnaan secara busur naik. Nah, kembali lagi pertanyaannya Pak Nur Usman tadi. Jadi oleh karena itu perjalanan kesempurnaan secara busur naik. Perjalanan kesempurnaan secara busur naik. Perjalanan kesempurnaan ini apa namanya miring ya ini. Perjalanan kesempurnaan secara busur naik ya. Perjalanan kesempurnaan secara busur naik menjadikan wilayah adalah batin daripada kenabian. Jadi karena kenabian itu datang menjemput kita manusia, melepaskan pakaian kefanaan kita, agar kita juga masuk ke dalam kebakaan Allah. Karena Allah itu adalah baqa. Ingat kata kidam baqa. Ya, Allah itu adalah baqa. Jadi ketika Nabi mengajari kita untuk melepaskan pakaian kefanaan kita, lalu kemudian masuk ke dalam wilayah kebakaan Allah, itu adalah fungsi kenabian pertama. Itu yang disebut dengan batin dari kenabian. Batin nubuah. Jadi itu yang disebut dengan batinnya nubuah. Batin daripada nubuah. Batin nubuah. Jadi menjadikan wilayah adalah batin nubuah. Kalau dalam bahasa surat Al-Baqarah yang tadi sore kita angkat, itu disebut dengan yuzakihi, mensucikan. Mensucikan kita dari mana tadi? Kita sebut mensucikan dari kuditas-kuditas. Mensucikan dari mahia. Mensucikan dari bayangan-bayangan. Mensucikan dari hal-hal yang sifatnya mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Dan masuk dalam kepastian, yaitu pasti adanya. Namanya wajibul wujud. Itu yang disebut dengan tazkiyah tadi. Ingat tadi surat Al-Baqarah 151. Ya tulu alaikum ayatihi wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi perjalanan kesempurnaan secara busur naik menjadikan wilayah adalah batin daripada kenabian nubuah. Sedangkan pengembangan misi dan rahasia-rahasia ilahiyah menjadikan wilayah merupakan kelanjutan dari batin kenabian. Ya. Jadi di satu pihak dia adalah batin daripada kenabian. Sedangkan dalam hal misi, maka wilayah itu adalah merupakan kelanjutan daripada batin kenabian. Ya. Jadi kelanjutan daripada batin kenabian ini. Batin kenabian tadi adalah menggerakkan manusia mengikuti arah busur naik. Apa itu busur naik? Melepaskan pakaian kefanaan kita, lalu kemudian kita masuk, menyeruak, menyatu, hilang di dalam kebakaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ketika Allah memanggil Nabi Musa di Gunung Tursina, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Jadi tidak ada yang ada kecuali aku saja. Itu adalah maqam baqa dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Artinya Allah Subhanahu wa taala menerima Musa di dalam wilayah kebaqaannya. Nah, ketika nanti Nabi itu sudah masuk dalam wilayah kebaqaan, dia sudah fana dari segi kemanusiaannya, dari segi dunia materinya, maka kemudian Nabi itu tidak lagi berkata atas hawa nafsunya.
Nabi itu adalah representasi sempurna daripada Allah. Matanya, penglihatannya adalah penglihatan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah, langkahnya adalah langkah Allah, dan sebagainya. Ya. Secara busur naik, wilayah berhubungan dengan kecintaan. Jadi masih busur naik kita bicarakan. Jadi berkaitan dengan busur naik, wilayah adalah berhubungan dengan kecintaan dan kedekatan kepada Allah SWT. Jadi berkenaan dengan busur naik, ya, wilayah berhubungan dengan kecintaan. Jadi siapa yang ingin mencintai dan mendekatkan diri kepada Allah, Bapak Ibu semuanya, tidak ada jalan lain kecuali melalui jalan wilayah, berwilayah. Beberapa kali kita sebutkan dalam Al-Quran tentang wabtaghi ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk sampai kepadanya. Wasilah itulah disebut dengan wali. Berwasilah artinya berwilayah. Seperti tadi dikatakan, kalau ingin menjadi Hizbullah, maka mau tidak mau waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Wa may yatawalla Allah wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Maka sungguhnya dia adalah Hizbullah dan dia akan menang. Menang sampai kepada Allah SWT. Jadi, ulangi lagi, secara busur naik, wilayah berhubungan dengan kecintaan. Jadi ingat, cinta. Ya, berhubungan dengan makam cinta, atau kecintaan. Dan kedekatan kepada Allah SWT. Kedekatan tadi adalah qurb. Ini adalah hub, ini adalah qurb. Ini adalah hub, ini adalah qurb. Hub, cinta, qurb, dekat. Jadi wilayah berhubungan dengan hub dan qurb kepada Allah SWT. Yakni berkenaan dengan kecintaan dan kedekatan yang termanifestasi dalam bentuk hubungan antara muhib dan mahbub. Muhib, pecinta atau yang mencintai, dan mahbub, yang dicintai. Jadi hubungan tak terpisahkan antara muhib dan mahbub. Ya. La mahbub illallah. Ingat kata-kata la mahbub illallah, la maksud illallah, la mahbub illallah. Tidak ada mahbub kecuali daripada Allah. Dan ingat, kita tidak mampu mencintai Allah kalau bukan Allah yang membuat kita bisa mencintainya. Ingat doanya, Ilahi anta maksudi. Ingat, maksudi bentuknya sama dengan mahbub. Anta maksudi waridaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya kamu yang kutuju dalam hidup ini. Waridhaka matlubi, dan hanya ridhamu yang kucari. Atini, maka berikanlah kepadaku ya Allah. Atini mahabbataka, kemampuan untuk mencintaimu. Wa ma'rifataka, dan untuk mengenal dirimu dengan pengenalan yang sempurna. Jadi kalau kita baca ayat ini seperti kita anak kecil yang mengibah kepada ibunya agar didekatkan kepadanya. Jadi seorang anak yang mengibah kepada ibunya, menangis supaya digendong, diangkat oleh ibunya. Seperti itulah kurang lebih. Pada saat kita mengatakan Ilahi, anta maksudi, waridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita berangkat dari status apa? Dari status fakir. Tidak punya apa-apa. Kita dalam keadaan tidak punya apa-apa lagi, fakir. Termasuk fakir apa? Fakir dari kemampuan untuk mencintai. Fakir dari mana? Fakir dari kemampuan untuk mengenal Allah. Karena kita tidak mampu, saya tidak mampu mencintai Allah. Saya tidak mampu mengenalmu ya Allah, maka aku harap berikanlah kemampuan kepadaku untuk mencintaimu dan mengenalmu, ma'rifat kepadamu. Atini mahabbataka wa ma'rifataka.
Jadi hubungan antara muhib, pecinta, dan mahbub yang dicintai. Atau antara murid dan murad. Antara murid dan murad. Antara murid dan murad. Murid adalah yang berkeinginan, murad yang diinginkan. Murad adalah role model, murid adalah yang berusaha untuk menjadi seperti role model. Murad adalah patron, sedangkan murid adalah yang coba mengikuti patron atau patron tersebut. Ketika hamba fana dari dirinya, berarti hamba fana dari dirinya, hilang dari dirinya. Ya. Jadi ketika hamba fana dari dirinya, di sini kita lihat ketika hamba fana dari dirinya, ketika hamba fana dirinya, maka apa? Dia menemukan kebaqaan pada diri Allah SWT. Jadi pada saat hamba fana dari dirinya, maka dia menemukan kebaqaan pada diri Allah SWT. Menemukan kebaqaan pada al-haq Allah SWT, maka sang hamba telah mendapatkan status wilayah, berwilayah maksudnya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat ini betapa beratnya sebetulnya berwilayah. Jadi kita ini sebetulnya baru berusaha untuk mencintai saja para wali. Belum tentu kita berwilayah Pak Bu sekalian. Karena kalau kita lihat ini makam wilayah seperti ini. Kapan wilayah terjadi? Ketika hamba fana dari dirinya dan menemukan kebaqaan pada diri Allah. Dirinya maksudnya sang hamba, dirinya sendiri. Dan menemukan kebaqaan pada diri Allah. Seperti kata Allah kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Maka sang hamba baru mendapatkan maqam wilayah. Berat sekali Bapak sekalian. Jadi baru mendapatkan maqam wilayah. Mari kita coba lihat lagi kembali ungkapan-ungkapan Allah kepada Nabi Musa ya di dalam surat Toha. Toha. Ayatnya sekitar 20-an ya. Ayatnya sebelumnya lagi ya. Inna sata 15 masih mundur lagi ya. Kita dari 12 ya. Nah ini. Ini adalah ketika Allah menjumpai Nabi Musa di Gunung Tursina. Ini ana rabbuk. Jadi Allah berkata kepada Nabi Musa, ini ana rabbuk. Sungguhnya aku. Ini sudah kata aku. Jadi ini adalah inna ana. Jadi ini adalah singkatan dari inna ana. Atau ini bisa disingkat jadi innani juga. Ini, innani, inna ana. Diulangi lagi, ana rabbuk. Jadi penekanannya pada kata anak. Jadi kalau kita lihat di sini Pak Gus sekalian ya. Jadi kalau kita lihat di sini, penekanannya adalah pada kata anak. Pada kata anak. Karena di sini ada anak, di sini juga ada kata anak. Innani ana rabbuk. Aku ini adalah rabbuk Tuhanmu. Karena aku adalah Tuhanmu, fakhla na'laika, maka lepaskanlah, tanggalkanlah na'laika. Sendal, terompa apa artinya sendal? Tempat berpijak. Semua tempat berpijak selain Allah harus hilang. Artinya apa? Fana lah. Coba kita renungkan. Pasti maksudnya fana lah. Kamu harus hilangkan semua tempat bergantungmu selama ini. Karena itu adalah benda-benda yang fana. Itu adalah mungkin wujud. Itu semuanya adalah merupakan mahiyah, itu adalah kuiditas. Ya, lepaskan semuanya itu. Fakhla na'laika, lepaskan na'laika. Jadi walaupun na'la itu secara bahasa artinya sendal, sepatu, tapi kita artikan itu kan tempat berpijak. Jadi fakhla na'laika, lepaskan tempat berpijak kamu. Lepaskan tempat bergantungan kamu selain aku. Ya. Apa sebabnya? Innaka bil wadil muqaddas itu. Karena engkau berada di al-wadil muqaddas itu. Innaka bil wadil muqaddas itu. Jadi jemaah sekalian, kalau kita belum mampu melepaskan ini, tidak bisa masuk dalam wadi muqaddas itu. Yaitu tua, suatu wilayah yang disucikan. Jadi suatu wilayah suci. Innaka bil wadil muqaddas itu. Hakikat muqaddas itu di mana? Di dalam jiwa kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mencapai, jiwa kita tidak bisa mencapai wadi muqaddas itu kalau kita tidak melepaskan dulu ini. Kenapa? Karena di sana ada kotoran.
selama ada kotoran di sana tidak mukaddas. Mukaddas itu artinya tersucikan. Wadi itu adalah kalbu kita, fuad kita, hati kita, kemudian mukaddas itu adalah tersucikan. Ya. Jadi bil wadil muqaddas itu, innaka bil wadil muqaddas itu. Baru kemudian wa ana akhtartuka, aku memilih kamu. Nah, aku memilih kamu. Jadi artinya apa? Sudah Tuhan yang berbicara di sini. Tuhan yang memilih. Ana akhtartuka, aku memilih kamu. Setelah Allah memilih dia, berarti kan sudah lepas semua tadinya. Fastami ila lima yuha. Muncullah wahyu di sini. Maka fastami, ya. Kapan dia bisa mendengar wahyu? Apabila membuka tadi terompahnya, tempat bergantungnya. Tempat bergantung dilepaskan, orang masuk kepada yang disebut dengan wadil muqaddas itu, pada saat itu yang mendengar adalah mata hati. Maka apa yang didengar kalau mata hati mendengar? Wahyu. Fastami' lima yuha. Sama tadi dengan surat An-Najm yang kita bicarakan tadi sore. Ya, kapankah Nabi Muhammad itu bisa mendapatkan wahyu? Ketika menyandang gelar abd. Fa'auha ila abdi. Kapan dia mendapat abad, yaitu wa ma yantiqu anil hawa. Ketika hawa tidak ada lagi. Apa itu hawa? Bayangan-bayangan. Hawa itu adalah sebetulnya adalah mahiyah-mahiyah. Kuditas-kuditas yang kelihatannya ada padahal sebetulnya dia tidak ada. Kenapa? Karena dia bergantung kepada yang maha ada. Wa nakhtartuka, maka aku memilih kamu. Karena aku memilih kamu, pasang mata hatimu. Untuk apa? Lima yuha, untuk mendengarkan apa yang diwahyukannya. Lima yuha. Maka pastami, simaklah, dengarkanlah. Maka kata Allah kepada Nabi Musa, dengarkan baik-baik. Kalimat ini sangat penting kita miliki. Ya. Ini kalimat sangat penting kita miliki. Ya. Innani, sesungguhnya aku ini, innani sama tadi. Ini innani sama saja. Sama juga ada anaknya di sini. Jadi innani. Jadi di sini ada kata anaknya. Sini ada anak lagi. Innani, sungguhnya aku, ana Allah. Ana itu adalah Allah. Ana ini adalah kita sebut dengan subjek. Ini adalah predikat. Ana Allah, aku adalah Allah. Ini adalah subjek. Ini adalah predikat. Aku adalah Allah. Jadi Allah itu cuma nama yang dipredikasikan kepada kata anak. Ketika anak aku tidak ada namanya anak aku. Ya, coba kalau kita mengatakan saya, aku, I. Kalau kita katakan I, aku, saya, tidak ada namanya kan. Jadi nama-nama lain itu sandangkan saja. Termasuk kata Allah. Ya. Jadi innani ana Allah. Jadi kata anak itu tidak punya nama, hanya menunjukkan identitas keberadaan. Jadi kalau saya mengatakan saya, aku, nah itu menunjukkan identitas keberadaan. Rusli Malik, ada, hadir. Nah itu namanya menunjukkan identitas keberadaan. Bahwa dia ada. Dan memang dia adalah hakikatnya ada. Innani anallah. La ilaha. Tidak boleh ada ilah, illa anak. Kecuali anak. Muncul lagi di sini. Jadi illa anak. Innani anallah, la ilaha illa anak. Tidak boleh ada ilah selain aku. Jadi karena tidak boleh ada aku selain aku, maka fa'budni, sembahlah aku. Muncul lagi di sini. Fa'budni, maka sembahlah aku. Apa artinya sembahlah aku? Menjadilah hamba yang sejati. Fa'budni, jadilah hamba sejati. Apa itu hamba sejati? Ketika tidak ada anak dalam dirinya. Ya. Itulah sebabnya ketika Nabi Musa Nabi Isa memperkenalkan dia katakan ana Allah. Maaf ana Abdullah, ini Abdullah. Mari kita lihat dulu di sini ayatnya. Kita lihat di sini surat Maryam. Ayatnya 30. Jadi ketika jemaah sekalian, ketika ini kita baca dari sini. Ketika Maryam menggendong bayinya yang baru lahir, masuk ke kota, karena tadi melahirkannya di luar kota, kemudian dia disambut oleh banyak orang dengan bahasa yang menyakitkan hati, dengan sinistik, dengan kata-kata yang mengejek,
Misalnya dikatakan ya ukhta Harun. Wahai saudara perempuan Harun, ya ukhta Harun. Maka na abuki imra'a sau'in. Ayahmu itu bukanlah manusia buruk, bukanlah orang jahat. Wa makanat ummuki bagia, dan ibumu juga bukan wanita murahan. Bagia itu bukan wanita sembarangan. Nah, untuk menjawab ini, apa yang dilakukan Maryam? Dia menunjuk kepada bayinya. Fa'asyarat ilahi. Lalu Maryam menunjuk ilahi kepada sang bayi yang baru lahir ini. Masih baby sekali. Ya. Orok kalau bahasa Melayu. Orok. Qalu, mereka berkata. Mereka siapa? Orang-orang tadi di atas. Kaifa nukallimu, bagaimana kami berbicara? Mangkana, orang yang ada fil mahdi, masih dalam buayan. Masih digendong maksudnya. Bagaimana kami berbicara kepada bayi yang masih digendong di buayan, fil mahdi. Sabia masih sangat kecil sekali. Sabia itu masih dalam ayunan, masih kecil, masih diayun. Jadi artinya bagi dia tidak mungkin bayi berbicara. Bagi dia itu direndahkan. Masa Maryam menuju kepada bayinya? Ternyata benar. Bayi itu berbicara, ini ayat 30. Qala, tiba-tiba bayi itu berbicara. Apa katanya? Ini Abdullah. Kata-katanya ini Abdullah. Ini Abdullah. Ingat tadi kata-kata ini di sini? Ya. Pak Budani. Ya. Ini tadi ininya. Ya. Jadi siapa saya ini? Bukan saya adalah Abdullah. Itu baru ini yang benar. Jadi anak yang benar adalah mengatakan ini Abdullah. Saya ini adalah hambanya Allah. Apa artinya hamba? Tidak ada. Kalau hamba itu tidak ada, yang ada adalah Allah, berarti hakikat ini anak di sini adalah Allah. Innani anallah. Jadi ini Abdullah kalau diganti innani anallah. Sungguhnya anak itu adalah Allah. Ataniyal kitabah. Allah Tuhanku memberikan kepada saya Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku nabi. Intinya adalah kata-katanya Abdullah. Ini Abdullah. Dan ini terjadi pada Nabi Muhammad kita. Pada saat berdiri disebut Qama Abdullah. Di dalam surat Jin itu adanya. Mari kita lihat surat Jin. Surat 72. 72. Ayatnya sekitar 19. Ya. Nah ini ayat 19. Wa annahu, dan sungguhnya dia lamma qama, tatkala hu-nya ini adalah Muhammad, tatkala dia Nabi Muhammad, lamma tatkala qama dia berdiri. Siapa berdiri? Abdullah. Jadi hu di sini adalah kata ganti dhamir daripada Nabi, lalu kemudian dijelaskan di sini adalah siapa kan? Hu itu Abdullah, yaitu Muhammad. Lamma qama Abdullah, ini ingat. Lamma qama Abdullah, sama tadi di dalam kaitannya dengan Nabi Isa. Ini Abdullah, ini. Lamma qama Abdullah yad'u kadu yakunu alaihi libada. Tatkala Muhammad berdiri untuk salat, maka jin-jin itu berdesak-desakan untuk beribadah bersamanya. Ya. Untuk menjadi makmum, menjadi jemaah di belakang sang Nabi. Ya. Qama Abdullah yada'uhu, untuk menyembah kepada Tuhannya, kadu hampir-hampir saja mereka para jin itu yakunu alaihi libada. Mereka berdesak-desakan untuk berdiri di belakangnya. Nah, jadi jemaah sekalian sudah jelas ya bahwa itu adalah innani ana rabbuk fakhla'na laika, tadi sudah sampai di sini. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ya, muncul lagi di sini. Aqimis sholata lidzikri, ya, muncul lagi di sini. Ya, ini aku lagi nih. Jadi Bapak lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini di dalam ayat 14 ada 5 kali ayat ini mengandung kata anak. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tidak ada ilah
tidak ada anak selain Allah. Ya, Allah itu adalah anak, tidak ada ilah selain aku Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku saja. Siapa yang akunya belum fana di dalam Allah, maka pada hakikatnya ketika dia menyembah, yang disembah adalah akunya sendiri, dirinya sendiri. Karena fa'budni, maka akunya di sini harus masuk dulu ke sini, anallah. Kalau akunya tidak masuk anallah, berarti kita menyembah diri kita sendiri. Sementara kalau kita salat ya untuk mengingat Allah. Makanya ketika kita salat dan aku kita belum fana, sebetulnya kita ingat diri kita sendiri. Begitu salat kita ingat barang yang hilang, barang aku yang hilang. Kita ingat masalah-masalah kita, masalah aku, masalah saya. Begitulah seterusnya. Wa aqimis sholata, harusnya ya-nya aku harus Allah dulu. Kalau tidak, maka yang kita ingat adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kita teruskan sedikit lagi karena sudah waktunya. Jadi ketika hamba fana dari dirinya dan menemukan kebaqaan pada al-haq Allah SWT, maka hamba telah mendapatkan status berwilayah. Hal itu terjadi ketika al-haq Allah SWT mengambil alih perkaranya sampai dia menyampaikannya kepada makam qurb dan tamkin. Qurb itu artinya dekat, tamkin artinya menetap. Kesempurnaan wilayah bertajalli ketika seorang hamba di samping fana dalam Tuhan, akhlaknya berganti dengan akhlak Allah. Takhalluk bi akhlakillah. Dengan akhlak Allah dia berakhlak. Dengan sifat-sifat Allah dia menjelma. Sedemikian rupa sehingga ilmunya, kuasanya, kehendaknya, dan perbuatannya semuanya adalah ilmu, kuasa, kehendak, dan perbuatan Allah, perbuatan ilahi. Iya. Hamba ini merupakan misdak dari hadis, sang hamba senantiasa mendekat kepadaku dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah sunat, sehingga aku mencintainya. Ketika aku, ini akunya Allah, mencintainya, maka aku adalah pendengarannya. Aku adalah penglihatannya. Aku adalah lisannya. Dan aku adalah tangannya. Sehingga dengan aku dia mendengar. Dengan aku dia melihat. Dengan aku itu bersama aku dia berbicara. Dengan aku dia berikhtiar berupaya. Jika dia berdoa kepada aku, maka aku akan mengijabahnya. Dan jika dia minta kepada aku, niscaya aku akan memberinya. Ini adalah hadisnya. Ini juga sejalan dengan surat Al-Anfal. Mari kita lihat surat Al-Anfal. Surat yang ke-8. Ayatnya 17. Ini ayat ini terkenal Bapak-Ibu sekalian. Allah berfirman, "Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum." Wahai Muhammad, ketika kamu pergi berperang karena perintah dari saya, Nabi tidak ingin berperang. Nabi tidak ingin mobilisasi umatnya untuk pergi berperang, mati di sana. Tetapi karena Nabi diserang di Madinah, mau tidak mau harus membela negaranya, harus membela rakyat masyarakatnya. Kalau tidak terjadi pembantaian, terjadi apa yang disebut dengan krisis kemanusiaan yang paling serius, maka Nabi keluar atas perintah Allah. Perintahnya juga di dalam surat Al-Anfal ini ada. Maka apa yang terjadi ketika Nabi membunuh mereka? Falam taqtuluhum. Kamu bukan Muhammad yang membunuhnya. Kamu tidak membunuhnya Muhammad. Walakin Allah qatalahum. Tapi Allah lah yang membunuh mereka. Artinya apa tadi? Perbuatannya perbuatan Allah. Lisannya lisan Allah. Pendengarannya pendengaran Allah. Penglihatannya penglihatan Allah. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Bukan kamu Muhammad yang bunuh mereka, tapi Allah yang bunuh mereka. Wa ma ramaita iz ramaita. Dan ketika kamu melempar, bukan kamu melempar pada saat engkau melempar. Ma ramaita, bukan kamu yang melempar, iz ramaita ketika kamu melempar. Lalu siapa melempar? Walakin Allah rama. Tapi Allah yang melempar. Nah ini dia. Sudah terjadi makam qurb. Tapi kalau ini tidak sampai makam qurb, maka lain itu berbahaya. Kita mengatasnamakan perbuatan buruk kita dengan Allah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah makam qurb, makam tamkin, makam apa tadi? Makam hub, makam baqa di dalam diri Allah. Kita fana dulu egonya. Kita hilang. Yang ada hanya Allah. Barulah ma ramaita iz ramaita.
bukan kamu yang melempar pada saat engkau melempar. Walakin Allah, tetapi Allah lah ramah yang melempar. Iya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang dimaksud tadi dengan makam wilayah. Jadi hari ini kita sampai di sini karena waktu kita sudah habis, kita sampai di sini. Ini adalah tanggal 2 Oktober ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita dari sini turun ke bawah ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Satu soalan Ustaz ya. Afwan. Ya, silakan. Saat kita fasawwa lalu sampai ke lembah tua tadi yang kita diperintahkan akhlak nak laika, maka sepatu-sepatu duniawi yang perlu kita tanggalkan tadi untuk mempersiapkan penyucian kita di lembah yang suci tadi. Beri pencerahan lanjut Ustaz masalah muqaddas tua itu sendiri supaya kita bertambah irfani insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi mana tadi kita kembali lagi ke surat Toha ya, surat 20 ya. Jadi Toha ya. Jadi kita lihat secara bahasa ini tadi ayat 21 ya, kita mulai dari sini ya. Sudah lewat ya. Kita mulai dari ayat sekitar 12 ya. Jadi tadi inni ana rabbuka fakhla'na alaika. Cuma sekali berbahagia kita ini melihat kalau muqaddas ini sudah jelas ya. Muqaddas ini adalah sudah jelas ya, ini adalah disucikan dari kitab kudus. Wadi juga sudah jelas, lembah. Lembah itu kan tempat yang paling rendah yang tidak kelihatan lagi. Wadi, ingat dalam bahasa Arab itu wadi adalah lembah. Dalam lembah itu biasanya ada kehidupan di sana. Jadi itu wadi. Nah, sekarang tua. Ya, tua itu apa sebetulnya arti tua? Nah, mari kita lihat. Coba kita bukakan kamus di sini untuk melihat kata tua supaya lebih jelas. Bahwa tua itu adalah semacam semacam celah yang tidak bisa ditembus oleh yang lain. Semacam itu. Kita lihat di sini. Ya, ada kamus di sini. Nah, ini tua. Kita lihat kata tua di sini. Ya, ini kita lihat keyboardnya tua. Jadi kata tua. Ya, ini dia. Nah, ini adalah kata-kata satu asal kata dengan yatwi. Nah, ini dia Bapak sekalian. Hilang. Ya. Tua tadi ini ya. Nah, jadi kita lihat kata-kata tua di sini Bapak sekalian ya. Kata tua yatwi. Yatwi ini bisa kita temukan di dalam Al-Qur'an. Ya, yatwi. Ketika Allah menggulung ya. Tua tawa itu artinya apa jemaah sekalian? Melipat. Jadi ingat kata tua ini tawa dari kata tua yatwi ini menggulung. Jadi artinya apa? Muqaddas itu tadi tempat yang boleh dikata itu adalah masuk dalam lipatan, tidak keluar dari waktu. Ya, dia keluar dari waktu. Keluar dari ruang waktu. Kenapa? Terlipat. Waktu sudah terlipat, ruang sudah terlipat. Jadi kita artikan berada dalam lipatan ruang dan waktu. Melipat, menggulung, menyelipkan, membengkokkan, melenturkan dan sebagainya. Mengakhiri. Ini adalah kata-kata yatwi, tawa yatwi. Ya, jadi nanti begitu ya bisa diartikan juga tawa itu lapar, artinya rindu sekali. Itu kan lapar kan rindu sekali. Kerinduan yang tak tertahan, yang membuncah untuk berjumpa dengan Allah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kata-kata yatwi juga ada di dalam Al-Quran. Yatwi. Coba misalnya kita lihat di dalam surat ini. Surat 21. Ayat 100. Dari ayat 99. Kemudian Allah berkata, ini 101, 103, nah 104. Ini dia. Jadi 104. Ya ini. Kita lihat di sini. 104 tadi. Nah ini dia. Yauma pada hari itu, natwi ini melipat ini. Perhatikannya sekalian. Jadi kata-kata tua itu melipat. Yauma natwi sama'a. Pada saat itu kami melipat langit. Apa artinya langit? Ruang.
Jadi pada saat alam semesta akan kiamat, artinya ruang waktu, karena hidup ini kan ruang waktu sebetulnya. Jadi kehidupan kita ini adalah ruang waktu. Begitu ruang waktu dilipat ya tidak ada. Yang ada adalah alam malakuti. Yang ada adalah alam atas. Jadi alam bawah ini adalah ruang waktu, hamparan ruang waktu. Begitu hamparan ruang waktu dilipat ya hilang. Yang ada adalah alam malakut, alam rohani. Yauma, pada hari itu, natwis sama, kami lipat langit. Kata sijil, seperti mana kami melipat as-sijil, daftar buku lil kutub. Dulu buku itu Paulus kan dilipat tuh. Ketika buku dilipat ya tidak bisa dibaca lagi. Ya, jadi kata sijil, begitu ruang waktu dilipat tidak bisa lagi berkata-kata, yang ada hanya dia saja. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu dan alaina inna kunna fa'ilin. Kami pasti melakukannya. Jadi kesimpulannya tadi adalah di surat di surat Thaha, kata-kata muqaddas tua itu artinya wadi lembah, muqaddas yang disucikan, tua yang keluar dari ruang waktu. Karena tua artinya suatu kondisi terlipatnya ruang dan waktu. Seperti itu jemaah sekalian. Ada lagi. Dan ruang waktu adalah fana. Ruang waktu itu adalah bagian daripada materi. Dia adalah fana. Jadi benar-benar itu harus ditiadakan. Semua yang sifatnya kuiditas, yang sifatnya mahia harus digulung. Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okey, yang tadi itu tentang ayat Muqaddas itu, kalau kita baca doa kumal itu kan ada, kita selalu sering baca ulang kali, Ya Nur, Ya Kudus, Ya Nur, Ya Kudus kan. Di situ ada kena-mengena dengan ayat Muqaddas juga Ustaz, Iya, disucikan. betul. Kemudian tu yang tadi ayat yang penghabisan Ustaz terangkan tentang fana tu, bermakna fana tu macam tadi ada ayat Al-Anfal melemparkan, maknanya fana tu kita buangkan apa-apa anania di dalam hati kita tu jauh-jauh, supaya sifat-sifat Allah tu ada wujud di dalam diri kita. Maksudnya dalam apa yang Ustaz bahaskan tadi. Seperti ayat katanya bila kita melakukan solat-solat sunat, nafilah, kita baca-baca doa, itu semua adalah tanda-tanda kita mendekatkan takarub kita kepada Allah. Adakah begitu Ustaz? Ya, betul sekali bukan. Jadi yang namanya fana ini adalah benar-benar seperti itu. Artinya fana itu adalah cara kita melepaskan diri dari berbagai macam hal yang sifatnya memang bayangan saja. Ini bayangan Allah. Baru kita kemudian merindukan mendekati Allah SWT. Salah satu cara pendekatannya tadi adalah melakukan amalan-amalan nawafil. Amalan nawafil itu adalah amalan yang tidak diwajibkan. Karena amalan nawafil itu adalah amalan yang kita lakukan dengan panggilan hati kita. Kalau amalan-amalan wajib, kita biasa melakukannya dengan maqam orang ketakutan. Bukan mencinta, tetapi takut. Tetapi kalau yang namanya nawafil adalah karena cinta. Jadi pada saat kita mencapai derajat fana, maka kemudian yang lain itu menjadi tidak ada. Jadi menjadi musnah. Contoh fana yang paling gampang adalah ketika kita ada menyalakan lilin, dian, lampu, di waktu tengah malam yang gelap gulita, ada lampu di sana. Kemudian lampu itu tiba-tiba kita matikan. Nah, pada saat dimatikan nyalanya, itu fana. Semuanya menjadi tidak ada. Jadi pada saat lampu itu kita matikan, tidak ada. Ya. Pada saat kita mati lampu itu, tadinya terasa gelap sekali, lama-kelamaan terbiasa, lalu kemudian seakan-akan kita bisa melihat. Ya, seperti itulah. Jadi lampu yang Ustaz kasih contoh tu sangat cantik tentang lampu. Jadi maknanya kita selalu berpandukan mata kita yang ibarat dunia ini. Kita mata kasar kita berpandukan pada lampu tadi, cahaya tu. Tapi kalau macam di rumah kita sendiri, kita dah matikan lampu, tapi kita nak menuju jalan, pergi ke toilet, kita dah menggunakan hati kita. Kita dah faham walaupun dalam gelap. Begitu ke Ustaz? Betul sekali bukan. Bahkan kalau kita mau melihat hati kita ingin melihat, maka harus dipadamkan semua dunia ini. Kalau kita tidak padamkan, hati kita tidak bisa melihat dengan terang, kata Imam Ali.
Ya. Jadi harus memadamkan. Memadamkan itu namanya memfanakan. Dalam memfanakan semuanya ini, maka kita akan sampai kepada apa? Kepada wadi muqaddas tua. Seperti itu. Tadi kalau bahasanya tadi Allah daripada Nabi Musa, begitu kita lepaskan kita punya apa tadi itu naklun, apa itu naklun tadi, sepatu atau sendal, tempat berpijak. Pada saat kita lepaskan itu semuanya, maka dengan serta-merta kita berada di lembah yang disebut dengan Al-Wadil Muqaddas itu. Begitu bukan? Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sudah jelaskan secara gamblang hubungan antara wilayah atau imamah, kenabian, dan Allah. Dan juga Ustaz sudah memperlihatkan pada Al-Maidah 54, 55, 56 hubungan antar wilayah, imamah, kenabian, dan Allah. Apakah ini memperhatikan semua ini dijadikan oleh mazhab Ja'far tauhid, nubuah, imamah sebagai rukun iman, Ustaz? Artinya betapa pentingnya ini sehingga dijadikan sebagai rukun iman dalam mazhab Ja'fari. Mohon koreksi sekaligus pencerahannya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Perlu kita sampaikan bahwa di dalam mazhab Ja'fari, bahwa itu terkadang tidak disebut dengan rukun iman, tetapi disebut sebagai prinsip yang 5. Jadi namanya prinsip yang 5, al-khamsah. Yang 5 itu adalah, yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kenabian, yang keempat adalah imamah, yang kelima adalah al-ma'ad, akhirat. Bahkan menurut para ulama lagi cuma 3 sebetulnya. Cuma 3. Yang pertama adalah ilahiyah, yang kedua adalah imamah, yang ketiga adalah akhirat, al-ma'ad. Cuma 3 sebetulnya. Ya. Cuma banyak yang kurang paham kalau berbicara tentang ilahiyah itu berbicara tentang keadilan. Karena kalau kita tidak bicara keadilan, tidak bisa nanti menerima yang kedua, yaitu nubuah. Salah satu bukti keadilan Tuhan, dia menciptakan kita dan dia memberikan kepada kita pandu. Petunjuk. Kalau Allah menciptakan kita baru tidak dari awal menciptakan Nabi dan Rasul, tidak mengutus Nabi dan Rasul, maka Allah tidak adil namanya. Kenapa? Karena kita tercipta bukan permintaan kita, tetapi kemudian kita tercipta, dia tidak berikan pandu. Itulah sebabnya manusia pertama langsung menjadi khalifah Allah di muka bumi, wakilnya. Manusia pertama nantu Nabi. Nah, kalau manusia pertama Nabi, logikanya sampai manusia terakhir harus ada Nabi, harus ada pelaksana tugas kenabian. Kenapa? Karena logika kenapa Allah menjadikan manusia pertama adalah Nabi pertama, karena Allah tidak mau membiarkan satu orang sekalipun berada dalam ketersesatan. Kalau dia tersesat setelah diberikan Nabi, enggak masalah. Tetapi kalau dia tersesat, tidak berikan kepadanya pandu Nabi, ini Allah zalim namanya. Dan itu mustahil bagi Allah. Nah, begitu juga logika manusia pertama harus digunakan pada manusia terakhir. Dengan demikian, bahwa yang menjadi manusia terakhir nantinya juga harus juga adalah khalifah Allah di muka bumi. Karena kalau khalifah meninggal terakhir, baru masih ada manusia setelahnya, berarti asumsinya Allah membiarkan manusia terakhir itu terzalimi karena tidak ada lagi pemandunya, tidak ada lagi mursyidnya, tidak ada lagi muradnya tadi, tidak ada lagi walinya. Jadi dengan demikian manusia pertama sudah langsung harus jadi nabi. Jadi seperti itu. Dengan demikian maka 3 serangkai ini tidak bisa hilang, yaitu kenabian, kemudian yang kedua ketuhanan, kenabian, dan ma'at. Nah, kemudian berbicara tentang kenabian, banyak orang berpikir kenabian hanya berhenti pada person Nabi. Tidak, maka harus dilanjutkan dengan wilayah kenabian. Imamah. Maka setelah nubuah harus ada wilayah ataukah imamah. Begitu. Jadi sebetulnya imamah ini sebagian menganggap sebagai sub daripada kenabian, sebagaimana keadilan sub daripada ketuhanan ilahiyah. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Karena memang ini bukan hanya di mazhab Ja'fari, tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran memang begitu intinya.
Jadi kita lihat tadi dalam surat Al-Maidah 55 itu jelas orientasinya di situ. Bahkan kalau kita baca surat Al-Fatihah itu juga berbicara tentang 3 prinsip itu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silahkan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami doakan semoga Bapak Ibu sekalian dibukakan pintu-pintu hatinya untuk memahami bagaimana Allah SWT menyampaikan kepada kita rahasia dari segala rahasia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yes.